Kita katakan ke dalam Tuhan. Renungkan saudara di Jumat Agung ini, 2000 tahun yang lalu, Kristus menderita dan tergantung di atas kayu. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan akan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Saudara, bila kita merenungkan ini semua hanya karena perasaan kita, hanya karena emosi kita, air mata kita mengalir dan keluar. Itu di hadapan Tuhan tidak pernah artinya. Tapi mari kita renungkan ini dalam ibadah Jumat Agung ini dengan hati yang percaya, dengan iman bahwa 2000 tahun yang lalu Dia disiksa, bergantung di atas kayu salib selama 6 jam, dan itu semua Dia lakukan karena kasih-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan ini. Bukan karena emosi, bukan karena perasaan kita yang sedih, tapi mari kita renungkan dengan iman kita, dengan hati yang percaya bahwa 2000 tahun lalu Dia telah mati dan mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Barulah ketika kita merenungkan dengan iman kita, menghayati dengan iman kita, air mata kita menjadi air mata yang menjadi upah hadir di hadapan Bapa di surga. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini di dalam kehidupan kami percaya kepada Engkau, kami memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu. Semua kami lakukan karena perasaan dan emosi kami saja. Ampuni kami Bapa. Sebab firman-Mu berkata, Engkau berkenan, Engkau senang ketika kami melakukan semua itu dengan iman kami. Terima kasih Bapak, Kau sudah ingatkan kami lewat semuanya ini. Dan biarlah pada saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu di Jumat Agung ini boleh menjadi satu berkat bagi setiap kami. Kami mau membuka hati kami mau membaca firman-Mu, dan kami mau mendengar firman-Mu dengan hati yang percaya. Berfirmanlah Bapa bagi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jujur
Kalau kita menyaksikan film The Passion, tentu secara naluri manusia kita, karena kita manusia yang punya perasaan, kita pasti akan merasakan kesedihan. Kecuali perasaan kita mati. Tapi kalau kita masih punya perasaan yang bagus, pasti kita nonton The Passion ini nggak tahan. Kemudian tapi apalah artinya, saudara? Kalau saudara dan saya menyaksikan ini film yang tadi ditayangkan walaupun hanya cuma beberapa menit, apa artinya kalau kita cuma merasa sedih, kasihan, keluar air mata? Itu cuma emosi kita, hanya afeksi kita. Itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Nggak ada artinya, saudara akan dapatkan poin di hadapan Allah. Tapi ketika kau melihat dan menurunkan dengan imanmu dengan hati yang percaya bahwa dia 2000 tahun yang lalu dia menderita, semua dia lakukan untuk saudara dan saya. Ketika engkau dengan emosimu kau merasa kasihan dan sedih, tapi dengan hati yang percaya, kau akan diberkati. Kok Tuhan melihat apakah betul hatimu mengasihi dia sebagaimana dia mengasihi saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8, ketika dia mati di atas kayu salib, ketika dia korbankan dirinya, keadaan saudara dan saya masih dalam keadaan berdosa. Dan ketika dia mati di kayu salib, ketika dia korbankan dirinya di atas kayu salib, itu bukan permintaan saudara dan saya supaya kita ditebus, supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita diampuni, supaya maut itu tidak ada pada kita. Bukan permintaan saudara dan saya, bukan permintaan semua manusia, tapi bukan kasihnya kepada saudara dan saya. Walaupun saudara saya tidak memohon selamatkan saya, tapi dia selamatkan saudara. Itulah kasih yang luar biasa, kasih agung daripada Allah. Saudara, kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh setiap manusia di muka bumi dari abad ke abad, yaitu kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Juru selamat manusia, dan kebenaran ini tidak bisa dibantah. Saya akan bawa saudara ke dalam satu kejadian yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini fakta bahwa keselamatan dan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat tidak bisa dibantah oleh manusia manapun, oleh agama apapun juga. Kita tahu saudara, hukum kasih Allah, hukum keadilan Allah, hukum kekudusan Allah, semua dicurahkan lewat salib Kristus. Dan salib Kristus itulah gambaran daripada hukum kasih Allah, gambaran daripada hukum Allah, gambaran daripada hukum kekudusan Allah. Semua ditumpahkan, dicurahkan di atas kayu salib. Dia lakukan itu untuk saudara dan saya. Tapi bagi setiap manusia yang tidak percaya, bagi setiap orang yang tidak percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk setiap dosa kita, setiap manusia yang menolak Kristus, setiap manusia yang mengolok-olok Kristus. Kita tahu ada banyak sekali orang yang mengolok-olok tentang pengorbanan Kristus. Ada banyak sekali, kalau saya lihat di YouTube itu banyak sekali yang mengolok-olok. Mereka yang mengolok-olok dan mereka yang tidak percaya. Karena apa saudara? Karena mereka dibutakan. Mereka dibutakan oleh dosa. Mereka dibutakan oleh ilah zaman. Mereka dibutakan oleh apa? Oleh kuasa kegelapan, oleh sihir. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran Allah yang nyata, yang dinyatakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 itu jelas sekali dikatakan
bahwa itu diberitakan. Mereka menolak. Maka mereka mencemooh. Karena apa? Karena mereka hatinya dibutakan oleh ilah zaman. Artinya dibutakan oleh karena dosa, dibutakan karena iblis, dibutakan oleh karena kepercayaan agamawi yang ada di dunia ini. Saudara, tugas saudara dan saya yang harus menyatakan, memberitakan kebenaran ini kepada mereka. Dan bagaimana kita memberitakan kebenaran ini kepada mereka? Tentu kita harus bisa menjelaskan secara harafiah, secara sejarah. Kenapa? Bahwa betul Yesus mati di dosa. Dan ini hanya dijelaskan dengan pengetahuan yang baik dan benar. Bukan hanya berkata percayalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kamu diselamatkan. Tidak cukup. Tapi kita harus menjelaskan bahwa kenapa Yesus adalah kebenaran, jalan dan hidup bagi setiap orang percaya. Nah, saudara, saliblah yang bisa menggambarkan, yang bisa menjelaskan bahwa di dalam salib ada kasih Allah, ada keadilan Allah, dan ada kekudusan Allah. Saudara, kok salib digambarkan sebagai kasih, keadilan, dan kekudusan? Bukankah salib tempatnya manusia terkutuk? Bukankah salib tempatnya dosa ditumpahkan dan ditanggung oleh Yesus? Kok bisa ada kekudusan? Saudara, ketika darahnya tercurah di atas salib, nah itu yang menguduskan dosa saudara dan saya. Darah itu yang membuktikan saudara, yang membuktikan saya, dan kenasihan dosa. Sehingga dari darah itu kekudusan Allah mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Itu darah kekudusan. Kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Kita dikuduskan oleh karena darah Yesus. Dan dosa sebesar apapun juga, bahkan firman Tuhan katakan sekalipun kita menghujat Yesus, darahnya sanggup mengampuni dosa saudara saya. Itu kekudusan Allah yang diberikan kepada saudara saya. Dan saya bicara kasih. Kasih itu juga yang dinyatakan. Kasih final Allah di sana di atas kayu salib. Bahwa Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasihnya. Dan keadilannya. Yesus sendiri mencontohkannya. Dia harus mati menuju kayu salib, dia menuju Golgota, dia menerima siksa, dia menerima aniaya, dia menerima hinaan dan lain sebagainya. Jalan dan keadilan. Dia genapi firman Allah. Terus mati bebas dosa. Hukum kasih, keadilan, dan hukum kebenaran semua ada di Kristus. Dan kebenaran ini harus kita nyatakan, harus kita beritakan kepada dunia. Kepada orang di sekitar kita yang sementara mereka dibutakan oleh ilah jahat. Tapi saya tidak bicara mengenai untuk saudara pergi bersaksi dalam arti kata ya bersaksi bagi Kristus. Walaupun kita tahu setiap bulan di minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus kita diingatkan. Bahwa ketika kita terlibat dalam perjamuan kudus, sudah tahu, kita terikat kembali dengan perjanjian dengan Allah dengan kita. Dan di dalam perjanjian itu ada poin yang Allah ingatkan, yaitu apa? Beritakan kabar baik kepada mereka. Kalau saudara tidak sanggup untuk melakukan itu, jangan pernah sentuh perjamuan kudus ini. Ini kebenaran saudara yang gak enak diterima. Tapi ini fakta yang harus saya sampaikan kepada saudara. Supaya jangan menjadi kutuk buat saudara dan saya. Saudara kasih dalam
Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26 saja ya. Ayat 23 sampai 26. Bisa dilayangin 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Oke, saya bacakan saja, saudara bisa baca di handphone saudara ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Tolong saudara perhatikan ayat-ayat ini dan tolong baca dalam hatimu, bukan saudara membuka handphone, saudara melihat yang lain. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum, kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ketika kita terlibat dalam perjamuan kudus seperti sebentar, kita setelah firman Tuhan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Di situ dikatakan apa? Setiap kali kita makan roti dan minum cawan perjamuan kudus ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi artinya apa? Artinya saudara dan saya, setiap kita minum anggur, makan dan anggur roti perjamuan kudus ini, kita terikat perjanjian dan kita diingatkan untuk pergi memberitakan kabar baik bahwa Yesus mati di kayu salib untuk setiap manusia di muka bumi ini dan manusia membuka hatinya bagi Kristus. Saya tidak bicara mengenai predestinasi, mengenai orang pilihan, tapi ini bicara secara umum. Sebab Yohanes 3:16 itu bicara secara umum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kalimat dunia di situ itu bicara mengenai kosmos. Artinya bicara mengenai apa? Bicara mengenai dunia. Bukan dunianya yang Yesus katakan. Dunia di situ bicara mengenai manusia yang ada di dunia ini. Jadi artinya karena begitu besar kasih Allah akan manusia, semua manusia. Jadi kasih manusia itu, kasih Allah itu kepada manusia, semuanya pada manusia Dia mengasihi. Dan Dia tidak ingin satu manusia pun binasa. Dan Petrus katakan itu demikian, bahwa Allah tidak menginginkan kebinasaan, tetapi karena dosa. Kita tahu dosa membawa manusia ke dalam kebinasaan. Dan disitulah Allah yang berdoa menetapkan siapa yang bakal menerima Dia, siapa yang bakal menolak Dia. Kenapa? Sebab di dalam Yohanes pasal 2 ayat 24-25 firman Tuhan katakan apa? Yesus tidak perlu diberi kesaksian tentang orang-orang yang percaya atau tidak percaya. Sebab Yesus tahu siapa yang percaya, siapa yang tidak. Yesus tahu. Maka Dia tetapkan siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Nah, sudah dikasih dalam tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Ayat yang kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 20 ini bicara apa? Ini bicara mengenai menceritakan tentang perjamuan kudus, perjamuan malam yang Tuhan Yesus adakan di loteng atas Yerusalem. Dan saat itu Yesus mengadakan perjamuan malam itu pada malam Kamis. Kamis malam, yaitu malam Jumat, saudara. Dan itu malam Paskah. Itu malam Paskah. Paskah orang Yahudi adalah hari Jumat. Ya. Malam Paskah. Nah, ketika malam Paskah itu Yesus mengadakan perjamuan malam, lalu setelah perjamuan malam selesai, Yesus berdoa bagi murid-muridnya.
Dan itu yang disebut doa keluarga orang percaya. Itu ada di dalam Yohanes pasal 17. Nah, setelah Yesus berdoa dengan doa keluarga yang ada di dalam Yohanes pasal 17, lalu Yesus bersama muridnya pergi menuju Getsemani. Pergi menuju Getsemani. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya pergi menuju Getsemani, taman Getsemani, dia berdoa di sana pada sampai dini hari. Dini hari itu ada Jumat pagi subuh. Nah, Yesus melewati Sungai Kidron. Sungai Kidron adalah sungai di mana sungai yang menjadi sungai yang melewati kota Yerusalem. Dan Sungai Kidron ketika Yesus melewati, Yesus melihat dengan murid-muridnya, Sungai Kidron tidak lagi bening, tidak lagi cerah, tidak lagi baik, tetapi semua penuh dengan darah. Sungai Kidron begitu merah dengan darah dan berbau amis. Kenapa, saudara? Sebab pada malam Paskah itu, semua orang Yahudi menyembelih anak domba berusia 1 tahun, anak domba jantan, mereka menyembelih dan darahnya tertular mengalir di Sungai Kidron. Dan itu diperkirakan pada malam itu ada 200.000 anak domba disembelih. Sudah bayang, darah yang memenuhi Sungai Kidron. Apakah kita ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dalam firman Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ini kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bahwa Yesus adalah anak domba, Yesus adalah juru selamat, Yesus yang disiapkan oleh Allah untuk menebus dosa setiap manusia. Maka Yesus disebut juga anak domba Paskah. Tahu Paskah diadakan pada hari Jumat. Dan Yesus tergantung di atas kayu salib pada hari Jumat. Kejadian semua ini bukan satu kebetulan, tapi semua ini karena rencana dari para amat. Semua ini dalam kedaulatannya Allah sudah menentukan. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto evangelion artinya apa? Injil pertama diberitakan kepada Adam dan Hawa. Injil pertama disampaikan. Perjanjian anugerah disampaikan pada saat itu bahwa Yesus Kristus akan mati di kayu salib dan menghancurkan kuasa iblis, dan dikatakan bahwa kuasa iblis telah dihancurkan. Nah, saudara, itu di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu menceritakan bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bagaimana Injil disampaikan di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Kejadian 3 ayat 15 Injil yang diberitakan pertama itu terus diturunkan kepada oleh Adam dan Hawa, oleh Adam kepada keturunan-keturunannya. Itu yang disebut iman warisan. Iman warisan. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena harus diturunkan terus perjanjian ini. Dan akhirnya kita tahu Yesus telah menggenapi perjanjian itu. Artinya apa? Allah yang memulai perjanjian bahwa dia akan mengutus anak yang tunggal untuk mati di kayu salib sebagai anak domba Allah. Dia juga yang bertanggung jawab untuk memelihara perjanjian itu, dan dia juga yang melaksanakan mengutus anaknya mati di kayu salib. Allah yang memulai perjanjian, Allah yang menjalankannya dengan bentuk tanggung jawab, dan Allah juga yang menggenapi perjanjian itu di atas kayu salib. Begitu seriusnya kepada saudara saya, dia menuju kayu salib. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat kasih Allah yang ada di atas kayu salib. Tolong ditayangkan poin-poinnya. Kasih Allah lewat salib Kristus. Tadi kita sudah baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ya, poin selanjutnya. Lambat ya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di sini, di poin ini dikatakan bahwa kasih Allah adalah anaknya yang tunggal dikorbankan untuk mati di kayu salib, dan kematian anaknya itu adalah kehidupan kekal bagi kita. Jadi artinya kasih Allah ini adalah anaknya yang tunggal, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7 dikatakan ketika Allah berfirman, keluarlah firman, dan firman itulah yang dikatakan Allah telah
mengutus anaknya yang tunggal, firman yang menjadi manusia. Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Firman yang telah menjadi manusia. Nah saudara, kasih Allah adalah anak yang kembali dikorbankan untuk mati di atas kayu salib, dan kematian anak itu adalah kehidupan kekal. Kenapa kehidupan kekal? Dia menggantikan saudara dan saya. Nah di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Perhatikan, ia sendiri telah memikul kita, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Ini firman yang sangat jelas sekali. Petrus menggambarkan bahwa Yesus dengan tubuhnya, tubuh manusia yang kudus dan suci, dia tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk apa? Untuk memikul dosa saudara dan saya. Ini kebenaran yang tidak bisa kita bantah. Ini kebenaran yang fakta dan nyata, yang dimana kebenaran ini harus diterima oleh setiap manusia, diterima oleh manusia. Tetapi kita tahu karena dosa manusia dibutakan oleh ilahi jahat. Nah, tugas saudara saya untuk menjelaskan ini. Tapi percaya, ketika memang orang itu orang pilihan Tuhan, ketika firman disampaikan, orang itu akan bertobat. Saudara, masih banyak, masih jutaan, masih mungkin ratusan juta orang pilihan ada di dalam komunitas yang lain, di dalam komunitas agama lain, di dalam negara-negara yang mungkin ateis. Masih banyak orang pilihan. Tugas saudara saya harus menyampaikan kabar baik ini. Ketika firman disampaikan, orang pilihan itu akan menyambut, membuka hati bagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, beberapa kali saya melakukan penginjilan, dan ada banyak orang yang terima Yesus dengan penginjilan saya. Ada banyak juga yang menolak. Ada banyak juga yang menolak. Nah, kalau yang menolak itu bukan orang pilih. Orang bilang pasti langsung bukan langsung. Kalau kayak handphone tuh connect sudah, langsung signalnya connect seperti itu. Tapi kalau nggak mau buka hati, signalnya nggak ada, sudah nggak mungkin connect. Seperti itu contohnya saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita yang telah mati, kita mati karena dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa maut, dan maut itulah maut kebinasaan, artinya mati masuk neraka. Tetapi dikatakan di sini, kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran, artinya apa? Hidup dalam keselamatan. Dan Allah yang membenarkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga karena Allah membenarkan kita, otomatis sudah dan saya ketika mengalami kematian tubuh, roh saudara dan saya diselamatkan dan bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Ini pasti. Dan ini hukum. Hukum apa? Tadi saya katakan salib bicara apa? Hukum kasih. Salib bicara hukum keadilan. Dan inilah hukum keadilan Allah, di mana Allah begitu adil dan menjalankan hukumnya dengan penuh tanggung jawab. Oh, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dan selanjutnya apa? Oleh biru-birunya kamu telah disembuhkan. Saudara, pengertian oleh biru-birunya kamu disembuhkan, ini ada banyak tafsir. Tapi saya juga percaya oleh biru-biru Yesus sakit saudara dan saya disembuhkan. Itu pasti. Tetapi juga bicara biru-biru di sini, bicara sembuh di sini, bukan hanya bicara sakit fisik, tapi ini juga bicara mengenai tempat, mengenai dosa. Dosa yang membuat saudara sakit, dosa yang membuat saudara mengalami maut. Dan oleh biru-biru Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, saudara dan saya mengalami pertobatan rohani. Pertobatan rohani, bukan pertobatan tomat. Tahu tomat? Tobat kumat. Tapi pertobatan rohani, artinya pertobatan total. Kenapa saudara dan saya bisa bertobat secara total? Karena Roh Kudus lah membuat saudara dan saya bisa bertobat. Bukan karena hebatnya saudara dan saya, bukan karena rencana saudara dan saya mau bertobat, tidak. Tapi di dalamnya ada karya Roh Kudus yang membuat saudara dan saya bisa bertobat, datang kepada Yesus, dan kita mengaku dosa kita. Maka dia akan mengaku dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jadi semua di sini bicara apa? Fisik dan juga bicara mengenai dosa dan pertobatan rohani. Artinya oleh darah Yesus, saudara saya mengalami pertobatan rohani, pertobatan yang benar, pertobatan karena karya Roh Kudus, bukan karena hebatnya saudara saya, bukan karena kesadaran saudara saya, tidak. Roh Kudus yang membuat saudara sadar rohani. Saudara, kalau kita jujur setiap hari kita berbuat dosa, kita ini kotor, najis dan hina di hadapan Allah. Kita ini manusia yang tidak layak di hadapan Allah. Kalau saudara dan saya, atau kalau saya mau jujur, setiap hari saya selalu berbuat dosa dan lebih banyak dosa yang saya lakukan daripada kebenaran firman. Ya. Yang tahu saya melakukan dosa, yang tahu saya hidup dalam kadang-kadang lepas kontrol, berkata hanya keluarga saya, hanya istri saya. Saudara boleh tanya istri saya bukan suami yang baik, saya bukan hamba Tuhan yang baik. Kadang saya emosi, kadang saya marah. Kemarin saya konsul dengan salah satu orang kesehatan. Dan orang kesehatan itu bilang kepada saya, Pak Denny, bila Pak Denny punya masalah fungsi ginjal, itu Bapak akan cepat emosi. Coba Bapak bayangin. Saya pikir-pikir betul, dia. Kadang-kadang emosi saya lepas kontrol. Betul. Padahal kok bisa dia? Secara medis. Karena kreatif Bapak kan tinggi dia. Nah, itu mempengaruhi otak saudara. Tapi saya bersyukur karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya ketika saya emosi, ketika saya marah, itu kan dosa, saudara. Itu dosa, saudara. Dalam hati saya berbuat dosa. Karena ketika kita berbuat dosa, detik itu juga Roh Kudus akan mengingatkan saudara saya untuk saudara saya bertobat. Tetapi kalau saudara berbuat dosa, lalu saudara nyaman-nyaman aja, nggak ada peringatan daripada Roh Kudus dalam hati nurani saudara. Saudara bertobat, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam diri saudara. Sebab ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus pasti selalu mengingatkan untuk kita berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, bertobat dan selesaikan. Firman Tuhan katakan sebelum matahari terbenam, kita harus selesaikan dosa kita. Sehingga firman Tuhan jelas tadi yang saya katakan dalam 1 Yohanes 1:9. Jika kita berbuat dosa, kita harus minta ampun. Dan pertobatan itu bisa terjadi terus-menerus setiap hari. Nggak mungkin nggak setiap hari. Kita harus bertobat setiap hari. Itu yang disebut pertobatan rohani. Itu yang dikatakan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Artinya dari Yesus yang membuat saudara saya memiliki pertobatan rohani. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca loncat sedikit ke dalam 1 Petrus 2 ayat 5, ayat 25, coba bisa cepat sedikit. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25, coba cepat sedikit. Waktu saya pendek. Bisa dibantu? Ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Ini kelanjutan dari 24. Kebanyakan orang menafsirkan hanya ayat 24. Sebetulnya ayat 24 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 25. Ya. Oke, bisa? Nah, 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu seperti domba, sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Nah, ini bicara tadi apa? Kamu telah disembuhkan, artinya jiwa kita yang sakit, jiwa kita yang binasa diselamatkan dan disembuhkan oleh darah Yesus. Ini bicara mengenai pertobatan rohani. Ini berhubungan dengan 1 Petrus 2 ayat 24. Saya nggak bisa jelaskan secara detail karena waktu saya. Tapi intinya ini 24 dan 25 ini ayat 25 menjelaskan bahwa sembuh di situ memang bicara sembuh secara fisik, tetapi juga sembuh secara rohani. Artinya pertobatan rohani. Nah, saudara, pertanyaan saya, apakah engkau setiap hari bertobat kepada Tuhan? Apakah engkau minta ampun kepada Tuhan di saat engkau mau tidur? Kau selesaikan dosa-dosamu. Karena apa? Karena besok kau melakukan dosa yang sama atau dosa yang tidak sama. Besok kau melakukan dosa yang sama. Itu pasti dan pasti. Pertobatan setiap dan pengampunan yang Tuhan berikan itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Sehingga saya mau kasih contoh. Saya bukan orang yang baik.
Saya bukan orang yang benar. Saya bukan orang yang suci. Tapi saya baik oleh karena kemurahan Tuhan. Saya benar oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan. Dan pertobatan itu bukan seminggu sekali. Ketika kau berbuat dosa, sekali lagi saya katakan, kau pasti bertobat, kau pasti ditaati. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani saudara mengingatkan kita bertobat bahwa ayo selesaikan dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan frustasi dengan dosamu dan dosa saya. Saya nggak pernah frustasi dengan dosa yang saya lakukan sebab Allah kalau sediakan pengampunan. Tuhan katakan 70 dalam satu hari. Itu bicara mengenai pengampunan yang tidak terhingga, tidak terbatas. Setiap hari Allah sediakan pengampunan itu. Cuma masalahnya bertobatkah engkau ketika kau melakukan dosa? Dan sadarilah bahwa hidupmu dan hidup saya, kita hidup selalu dalam dosa, jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa, tapi kita selalu jatuh dalam dosa dan bertobat. Selanjutnya, di poin yang selanjutnya, ya. Final kasih Allah yang agung dimulai dari kelahiran Yesus di usia 30 tahun dan memasuki final dimulai di Taman Getsemani. Artinya apa, saudara? Final kasih Allah yang agung dimulai dari kelahiran Yesus. Kita tahu Yesus Kristus adalah Firman yang menjadi manusia. Pribadi Allah yang kedua telah berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia, dia lahir ke dunia. Dunia yang bongkok, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah hancur dan kotor ini, Allah telah mau berinkarnasi menjadi manusia, 100% manusia. Dia lahir 9 bulan 10 hari, dia dikandung oleh kandungan Maria, dan Allah memang meminjam kandungan Maria untuk Yesus dilahirkan di dunia ini. Jadi semua kelahiran Yesus itu, kedatangan Yesus di dunia ini secara manusiawi, saudara. Jadi memang betul dia adalah 100% manusia, tetapi juga 100% Allah, di mana karena Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kelahiran Yesus itu bukti kasih Allah, itu final kasih Allah, di mana Allah menurunkan kasihnya, Allah menyatakan kasihnya dengan datang berinkarnasi menjadi manusia. Selanjutnya saya nggak bicara mengenai masa remaja Yesus. Sebab Alkitab tidak mencatat itu. Walaupun di dalam kanon-kanon lain diceritakan tentang masa remaja masa Yesus. Tapi itu bukan bagian saya untuk saya menceritakannya, berkorban untuk hal itu di tempat ini. Kali ini saya bicara mengenai Jumat Agung. Ya. Nanti kalau lain waktu boleh. Ya. Nah, di dalam lalu usia 30 tahun. Jadi kasih Allah itu mengalami 3 poin. Pertama, kelahiran Yesus. Ya. Lalu ketika Yesus masuk usia 30. Dan ketika Yesus masuk usia 30, disitulah dia memberitakan kabar baik. Disitulah dia memberitakan kabar kesukaan bagi dunia ini. Dan tertulislah ada 4 Injil. Dan ini bicara mengenai Yesus ketika itu dari usia 30 tahun sampai usia 30 tahun. 33 tahun dia memberitakan kabar baik. Ini bukti kasih Allah yang kedua. Ini kasih agung Allah. Di mana Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan firman-Nya. Allah memberikan jalan keluar buat setiap manusia, dan Allah memberikan firman-Nya, firman yang menjadi manusia. Dan kita tahu dari keempat Injil ini, saudara bisa tahu apa yang Allah ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pesan-pesan Allah syarat sekali ada di dalam 4 Injil itu. Dan kasihnya dibuktikan dari 4 Injil itu. Nah, saudara, setelah usia 30 tahun, kasih Allah selanjutnya apa? Di Taman Getsemani. Dimulai dari Taman Getsemani menuju kayu salib. Itu kasih agung yang final dari Allah. Jadi ada 3, saudara, ya. Kelahiran, usia 30 tahun memberitakan kabar baik, ada 4 Injil, lalu Taman Getsemani menuju kayu salib. Nah, saudara, di Taman Getsemani, Yesus sangat berat menanggung beban dosa manusia atau orang pilihan. Sehingga dikatakan Yesus kelihatan menetes menjadi butiran darah segar, bahkan rasa takut yang memang sangat sebagai 100% manusia. Nah, saudara, ini bicara apa, saudara? Ini bicara apa? Ini bicara mengenai di mana ketika di Taman Getsemani, kita tahu Yesus itu pada di Jumat dini hari. Jumat dini hari. Perjamuan malam itu masih Kamis malam, karena Jumat. Tetapi ketika Yesus di Taman Getsemani, dia pada subuh-subuh dia berdoa, dan itu pada Jumat dini hari. Di mana sebentar beberapa jam lagi dia akan tergantung di atas kayu salib. Dia tahu itu.
Sebab dia Allah. Dia telah menjadi manusia. Saudara, ketika Yesus zaman Getsemani, tetap walaupun dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dia 100% Allah. Tetapi ketika dia di sini bergumul di taman Getsemani dan sampai di 3 kali doa dengan doa yang sama, sampai dia minta murid-muridnya untuk mendukung dalam doa. Aku tidak kuat. Aku takut. Semuanya itu terbayang dalam pikiran Yesus. Bahwa dia harus menanggung dosa manusia atas dosa. Dosa yang panas. Dosa yang sangat kejam. Dosa yang membinasakan semua manusia. Dia mengalami kengerian. Kok Allah bisa mengalami kengerian aneh? Tidak. Sebab sebagai manusia 100%, dia mengalami ketakutan yang amat sangat. Sehingga dikatakan di Lukas menulis apa? Keringatnya itu menjadi darah yang menetes. Pembuluh darahnya pecah karena ketakutan yang amat sangat yang harus dia tanggung di atas kayu salib. Dan itu dia menggambarkan dia kenosis. Artinya dia mengosongkan diri menjadi manusia yang harus mati di atas kayu salib. Menandakan kealahannya. Betapa ngerinya apa yang harus Yesus alami. Film The Passion itu digambarannya baru 70% penderitaan yang Yesus alami. Tidak 70%. Kalau kita lihat dari kitab Yesaya dan kenyataan yang sesungguhnya, itu masih sisa 30%. Mel Gibson itu nggak sanggup membuat penderitaan Yesus sampai 100%. Dia yang mampu cuma 70%. 70% saja kita melihat sedih, kita menangis. Apalagi kalau saudara melihat secara 100% detailnya, nggak tahan. Tapi tadi saya katakan, jangan menangis, jangan emosi karena cuma saudara kasihan. Tetapi bagaimana hidup saudara dan hidup saya? Apakah kita menghargai salib Kristus dengan pertobatan kita? Kita memang hidup selalu jatuh dalam dosa. Kalau saudara saya menghargai salib Kristus, ketika engkau dan saya berbuat dosa, kita bertobat minta ampun saat itu. Dan itu setiap hari kita lakukan. Bukti kita menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saudara, Yesus keringatnya menjadi darah. Sehingga pembuluh darahnya pecah karena ketakutan yang amat sangat yang harus dialami. Yesus menderita. Dia serius. Dia nggak main-main. Dia nggak bersandiwara. Karena dia Allah yang bikin manusia, lalu dia bersandiwara soal dia menderita, soal dia takut. Tidak. Ini betul-betul akan menggambarkan keringatnya menjadi darah. Ini bukti ketakutan yang amat sangat. Bukti Allah serius. Dia begitu serius datang ke dunia ini untuk saudara dan saya. Dia begitu serius mau mati bagi saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mau serius dengan Tuhan? Saudara, ibadah itu undangan Allah. Ibadah itu Allah yang mendirikannya, bukan saudara dan saya, bukan gereja. Sebelum saudara hadir di tempat ini, dia sudah ada menunggu saudara dan saya. Dan ketika kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, lalu kita menyembah, memuliakan Tuhan, kita mendengar firman, kita membawa orang firman, dia melihat apa yang saudara saya lakukan. Dia melihat itu. Dia melihat itu. Hormati kehadiran Allah, dan dia tahu ketika engkau dan saya dalam ibadah ini tidak serius. Engkau lihat handphonemu, engkau lihat WA-mu, engkau lihat yang lain. Engkau tidak menghormati Allah. Allah tidak begitu. Dia serius mati di kayu salib, bukan untuk main. Bukan untuk main. Tuhan juga minta kita serius dengan Allah. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sudah dan saya mampu menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan kirim Roh Kudus. Aku akan kirim penolong bagimu. Aku akan kirim Parakletos bagimu. Aku akan kirim penasihat ajaib bagimu. Yaitu Roh Kudus dikirim untuk saudara dan saya. Dan tinggal permanen di dalam hati saudara dan saudara. Dikatakan meno, artinya permanen. Artinya tinggal tetap. Dan dia inilah yang terus mengingatkan saudara dan saya. Dia yang memotivasi saudara dan saya. Dia yang membuat saudara dan saya mampu untuk mentaati apa
Bohong besar kalau saudara dan saya mengaku Kristen sejati, tapi kalau tidak sanggup menjadi pelaku firman. Sebab kita menjadi pelaku firman karena Kudus yang sudah ada di dalam hati saudara. Lanjut. Sampai Yesus berkata, kita tahu kalau di Getsemani Yesus berkata apa? Aku takut mati. Aku takut mati. Saudara, ini kata di luar. 2000 tahun yang Yesus kata, aku takut mati. Aku takut mati. Kok Yesus yang adalah Allah 100% bisa takut mati? Lucu dan aneh. Mungkin sudah berpikir, kok Yesus bisa begitu? Ya kan dia Allah. Sudah tahu. Ketika dia Getsemani, dia sedang memosokkan diri, melepaskan kealahan untuk siap mati di atas sebagai manusia yang tidak berdosa, dan dia merasakan ketakutan yang amat sangat sehingga dia katakan, aku takut mati. Bayangkan penderitaan yang terus harus ditanggung. Yesus minta murid-muridnya berdoa buatnya. Bisa kita bayangkan rasa takut Yesus alami. Ini bukti kasih Allah begitu serius dan tidak bersandiwara. Dia berseru, aku takut mati. Bagaimana tanggapan saudara saat ini? Seriuskah kita menanggapi perkataan Yesus? Dia katakan dia takut mati karena untuk saudara dan saya, bukan untuk dia. Dia bisa menggagalkan rencana ini. Dia bisa tidak mati di kayu salib. Tapi dia dengan penuh ketaatan, dia lakukan itu sebagai manusia. Lanjut. Ketakutan karena begitu dahsyat dan mengerikan kuasa maut kebinasan kekal. Dari dosa yang harus dia tanggung, ketakutan karena kasih agungnya. Bagaimana kalau orang pilihnya sampai mengalami kebinasan maut ini? Sudah maksudnya itu ya. Jadi ketakutan Yesus itu karena ketakutan kasih agungnya terhadap saudara dan saya. Artinya apa? Dia membayangkan di dalam hati pikirannya, di dalam jiwanya. Bagaimana kalau umat pilihanku mati karena dosa? Bagaimana umat pilihanku binasa karena dosa? Dia membayangkannya supaya saudara tidak binasa karena dosa, tidak masuk neraka. Dan itu yang membuat dia takut. Dia khawatir jangan sampai orang pilihannya hilang. Jangan karena kematian itu sia-sia. Tapi dia ingin setiap orang yang percaya pada dia memperoleh hidup yang kekal, menikmati berkat surga. Jika dikatakan ketakutannya kenapa? Dia bayangkan bagaimana kalau orang percaya mati binasa. Bagaimana kalau manusia mengalami kebinasaan kekal? Jadi dia takut. Dia begitu mengalami kengerian yang sama. Maut yang itu, dia mikirkan itu saudara saya, supaya saudara saya tidak binasa. Sehingga di dalam doa keluarga Tuhan Yesus sudah menulis juga apa? Bapa jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi jaga mereka, pelihara mereka dengan kekuatan-Mu. Itu doa Tuhan Yesus, dia serius sekali sebelum mereka itu. Dia berdoa kepada Allah Bapa di surga dan dia minta Bapa untuk menjaga saudara dan saya. Kalau kita hubungkan kegiatan Getsemani dengan doa Tuhan Yesus, doa keluarga dengan menyebut, ini berhubungan, saudara. Ini berhubungan. Saudara, dia memikirkan saudara saya supaya tidak binasa. Sekarang apa yang ada dalam pikiran saudara? Mau main-main dengan Tuhan? Mau main-main dengan pengorbanan Tuhan? Saya katakan, jangan jadi orang Kristen. Jangan pernah datang lagi ibadah. Buang waktu. Harganya. Dia memikirkan kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita juga harus menolong kita untuk kita memikirkan, merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dari Yesus. Lanjut. Di atas kayu salib hanya ada penderitaan. Dan ini gambaran dari kebinasaan manusia akibat dosa, dan dia yang menggantikan penderitaan kebinasaan itu, itulah kasih Allah. Saudara, di atas kayu salib bukan ada berkat. Ada berkat materi, berkat kelimpahan kekayaan secara materi.
Tetapi di atas salib ada satu kata, penderitaan saja. Inilah penderitaan yang disebut anugerah. Yang Paulus katakan di dalam 1 Filipi 1:29, Allah mengaruniakan iman, tetapi juga Allah mengaruniakan penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan kutuk, tetapi penderitaan itu adalah anugerah yang Allah berikan supaya saudara menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itu ada di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Jadi penderitaan itu penderitaan yang Kristus alami di atas kayu salib. Itulah anugerah yang sudah dikasih. Kita harus menghargai penderitaan. Yesus menderita bukan sandiwara, bukan pura-pura dan sesuatu. Dia benar-benar penderitaan besar. Lanjut. Saudara, penjati sebelah kanan Tuhan, bukti bahwa keselamatan sepenuhnya anugerah Allah dan tidak ada kebaikan manusia sendiri. Jadi salib itu bicara anugerah. Jadi keselamatan yang sudah saya terima itu tidak ada kebaikan itu nyumbang sedikit. Ini anugerah. Ini anugerah. Ada doktrin yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan langkah akhir. Saya katakan itu doktrin yang salah. Itu pengajaran yang menyesatkan. Sebab keselamatan itu anugerah sepenuhnya dia. Lalu kalau itu enak loh, saya sudah selamat, berarti saya hidup saya enak semau gue buat dosa. Bukan seperti itu. Itu namanya antinomianisme yang seperti diajarkan oleh Heber Grace. Heber Grace menekankan kasih karunia sekali selamat tetap selamat, tetapi tanpa hukum firman. Dan itu antinomianisme, artinya hukum ya selamat kasih karunia tanpa hukum. Tapi saudara dan saya yang sudah diselamatkan dengan hukum Allah dan hidup dalam hukum Allah. Tadi saya katakan apa? Salib bicara kasih Allah, juga salib bicara hukum Allah. Di dalamnya ada hukum Allah. Ketika saudara menerima anugerah keselamatan, ada hukum Allah yang mengontrol saudara dan saya. Dan kita berjalan dalam kebenaran firman. Lanjut. Kasih terbesar ada di atas kayu salib. Kuasa terbesar ada di atas kayu salib. Kemuliaan terbesar ada di atas kayu salib. Mujizat terbesar ada di atas kayu salib. Kebenaran Allah ada di atas kayu salib. Kehidupan kekal ada di atas kayu salib. Nah, saudara, kalau kita lihat ini saudara, ya, ada 6 poin. Kasih, kuasa, kemuliaan, mujizat, kebenaran dan kehidupan kekal. Semua ada di atas kayu salib. Jadi betapa sempurnanya salib Kristus. Karena di dalamnya ada kasih, ada kuasa, ada kemuliaan, ada mujizat, ada kebenaran dan kehidupan kekal. Cuma saya nggak bisa jelaskan secara detail karena waktu saya. Tapi nanti kita bisa sharingkan lagi tentang kasih terbesar, kuasa terbesar, kemuliaan terbesar, mujizat terbesar, kebenaran Allah dan kehidupan kekal. Ada kesempatan nanti kalau kesempatan lain saya akan sampaikan, saya akan bahas satu persatu supaya sudah ngerti. Tetapi dari 6 poin ini, 6 poin ini ada 6 dari 6 poin ini. Saya mau bawakan saksikan ada 4 gambaran dari 6 poin ini. Yang pertama apa? Allah menumpahkan kebinasaan dosa di atas kayu salib. Yang pertama, Allah menimpakan kebinasaan dosa di atas kayu salib. Yang kedua, Allah mengutuki Yesus karena dosa. Allah mengutuki Yesus karena dosa. Yang ketiga, Allah menghukum dosa di atas kayu salib. Yang keempat, hubungan Allah Bapa dan Anak terputus. Saudara, saya mau dikatakan di poin 2 mengutuki Yesus. Jadi sekarang ketika Yesus di atas kayu salib, Allah mengutuki Yesus. Kok aneh? Allah mengutuki Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Karena kutuk itu ada pada saudara dan saya. Dan kutuk itu dari Tuhan tanggung di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya tidak menjadi terkutuk lagi. Kalau sudah baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 14, itu dengan sangat jelas bagaimana firman Tuhan jelaskan bahwa posisi saudara sebagai anak-anak sudah tidak ada kutuk lagi. Orang Kristen sejati, saya katakan tidak ada kutuk lagi, sebab Yesus sudah terkutuk, tergantung di atas kayu salib. Dan kutuk yang saudara alami ketika kita belum bertobat sudah Tuhan ganti, sehingga dikatakan Allah mengutuki Yesus di atas kayu salib. Yang selanjutnya, saudara, hubungan Allah dan
Allah Bapa dengan Yesus terputus. Hubungan Allah dengan anaknya terputus. Saudara, karena dosa buat kita dan Allah terputus. Tetapi Yesus mati di kayu salib menyambung kembali, menjadi jembatan kembali. Salib menjadi jembatan kembali, menjadi penghubung antara Allah dengan kita dengan Allah. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa dikatakan hubungan Allah Bapa dan Anak terputus? Kenapa? Saudara, di atas kayu salib ada 7 perkataan Yesus. Ya, saya minta waktu 5 menit lagi. Ya, dikatakan ketika di kayu salib Yesus berkata apa? Pada 3 jam terakhir. Kita tahu 3 jam pertama jam 9 sampai jam 12 Yesus itu tenang-tenang aja di atas kayu salib. Walaupun menderita macam pengertian tenang ini tidak ada hal-hal yang dramatis. Tetapi ketika jam 12 mulai sampai jam 3 langsung kegelapan dunia itu amat sangat. Dan kegelapan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Gelap gulita. Sehingga orang tidak bisa melihat lagi satu dengan yang lain. Dan disitulah kengerian salib, kengerian dosa terjadi. Dan disitulah Yesus mengalami klimaknya, saudara. Klimaknya. Sehingga dia katakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Saudara, kalau kau baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus belum pernah bicara kepada Bapa, bicara secara langsung Allah. Dia selalu bilang Bapa itu, Allah itu Bapa. Dia selalu memanggil Bapa. Karena di dalam kesatuan Tritunggal, Allah itu satu, 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana Yesus memanggil Allah Bapa adalah Bapa, bukan Allah. Tetapi ketika di atas kayu salib, Yesus memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Dia tidak menyebut Bapa. Di sini bukti keterputusan hubungan Bapa dengan Anak, dan Allah Bapa memandikan wajahnya karena begitu kotor najisnya kayu salib yang di mana Yesus tergantung. Saudara, baru terjadi di Alkitab. Hanya dalam ayat itu Yesus berkata Allah, bukan Bapa. Kenapa? Dia mewakili saudara saya. Dia mewakili saudara saya. Untuk saudara dan saya menjadi berkenan kepada Bapa di surga. Sudah dikasih dalam Tuhan. Poin terakhir, kebangkitan anaknya setelah 3 hari kematian adalah pembenaran kita di hadapan Allah Bapa oleh iman kita. Itu ada di dalam Roma pasal 4 ayat 25. Firman Tuhan katakan, karena Yesus mati, kita dibenarkan oleh. Jadi iman saudara saya tidak menjadi sia-sia. Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya minta maaf, tidak bisa menjelaskan detail karena waktu. Karena waktu saya juga waktu yang ditentukan, dan juga yang harusnya materi ini saya harus bawakan minimal 4 kali khotbah. Tapi ini saya rangkum. Kalau saudara mau tahu bahan-bahannya, nanti bisa minta sama Lia atau sama Desi. Saya minta, saya undang jemaat untuk pemusik untuk maju ke depan. Kita persiapkan nanti kita untuk perjamuan lulus. Sehingga menyanyikan satu lagu. Kita persiapan nanti kita untuk perjamuan kudus. Saudara ingat, perjamuan kudus adalah perjanjian di mana Allah dengan kita dengan Allah, dan setiap bulan kita memperingati perjanjian itu. Karena salibnya kita semeja dengan saudara, perjamuan kudus bukan hal yang ritual. Saya undang untuk pelayan maju ke depan. Yesus,
Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus ini hanya untuk diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh dan sudah bertobat. Anak-anak jangan mengabdi. Sebelum kita makan itu perjamuan ini, mari kita introspeksi diri kita. Mungkin dalam hari-hari terakhir ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yang tepat seperti yang saya katakan, setiap hari kita pasti jatuh dalam dosa. Selesaikan ini dulu. Sebab setiap kita minum, makan roti dan minum anggur perjamuan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak dan salah makan roti dan perjamuan ini, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu berarti Allah menguji dirinya sendiri baru sudah dimakan roti dan perjamuan Tuhan. Saudara, kita berdoa sebelum kita ambil roti dan supaya kita dilayani. Saya beri waktu sudah untuk berdoa. Cukup 2 menit, 1 menit cukup. Bapak, ampuni kami, Bapak. Sebab kami tahu dan kami harus jujur di hadapan Kau, sebab di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Ampuni Bapak akan semua dosa, semua kesalahan yang telah kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni Bapak, sebab kami harus jujur dan rasional. Di mana setiap hari kami selalu jatuh dalam dosa. Ampuni kami, ampuni kami, dan layakkan kami boleh semidiasi dan dengan makan roti dan minum anggur yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh memperingati dengan pengorbanan di atas kayu yang begitu serius, dan tidak ada main-main dan tidak ada sandiwara yang Kau lakukan di atas kayu. Kami menghormati ini. Kami boleh mengerti bahwa Kau begitu sungguh dan serius. Bapak, ampuni kami percaya kuasa darah Yesus yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala ini. Ampuni juga Bapak semua pelayan-pelayan, semua pemusik, worship di Bersika, jemaat, ampuni Bapak, layakkan kami di hadapan dan kami siap untuk semediasi dengan Engkau. Amin. Pelayan Tuhan, silakan untuk membagikan roti dan anggur.
di tangan kanan kita angkat tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang dituliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur katanya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih tahu kepada Tuhan, bukankah cawan yang asalnya kita mengucap syukur adalah persekutuan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia sudah berikan hidupnya bagi saudara saya. Dia sudah korbankan anak yang buta. Dan kita saat ini memperingati itu di Jumat Agung. Kita memperingati pengorbanan Tuhan di atas kita. Ucapkan syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ora masih kata-kata basikap kata-kata. Oria bataka tikana pato para basikata basikata. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Bapa terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur untuk perjamuan ini Bapa, di mana Engkau memberi kesempatan untuk kami memperingati pengorbanan Tuhan. Kami untuk penghormatan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Kau beri kesempatan untuk kami memperingati pengorbanan Kristus 2020. Terima kasih Bapak. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Kau sudah berfirman kepada kami, dan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal,
mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami itu sudah final dan itu menjadi permanen dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih juga untuk perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk kami merenungkan kasih dan kebaikan dan hukum dan kesucian yang Kau nyatakan itu. Dan kami percaya kasih Allah itu, hukum Allah itu, kekudusan Allah itu sudah ada pada kami semua. Dan kami memiliki ketiga hal ini di dalam kehidupan kami. Dan itulah salah satu gambar Allah, di mana gambar Allah, di mana kami boleh mengenal kebenaran Allah, kami boleh berjalan dengan hukum Allah, dan moral kami boleh mengenal kekudusan Allah dan memiliki kekudusan Allah. Terima kasih Bapak, dalam perjamuan ini kami diingatkan kembali. Ada kasih, ada hukum, ada kekudusan Allah. Haleluya. Amin.